Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Jumpa lagi kita pagi hari ini dalam MDT. Tuhan memberkati kita semua saudara. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Biarlah sungguh di hati kami, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, hati kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berkati firman-Mu, sehingga sungguh firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-66. Mazmur pasal yang ke-66. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini, saudara bisa membacanya dan merenungkannya di rumah. Saudara, saya akan baca ayat yang pertama. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Saya sambung dengan ayat 10 dan ayat yang ke-12. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau membiarkan orang-orang melintasi kepala kami, dan kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Di dalam ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hidup kita mengikuti Tuhan adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah dan tidak gampang, saudara. Karena perjalanan iman yang kita jalani ini bukan hanya bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi di dalam proses ketaatan kita kepada Tuhan, kita diizinkan Tuhan mengalami banyak perkara-perkara yang sulit di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengalami perkara-perkara yang sulit, yang sukar di hidup kita, tentu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, saat dimana kita mengalami pergumulan, tekanan yang berat, saat dimana kita mengalami masalah, tentu kadang-kadang membuat kita bisa merasa lelah dan putus asa. Karena kita merasa bahwa masalah-masalah yang kita hadapi tidak pernah selesai, selalu datang bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, datang yang kedua dan selanjutnya. Saudara, itulah kehidupan yang kita jalani di bumi ini, yang bisa Tuhan izinkan untuk kita alami. Saudara yang dikasihi Yesus, mungkin ada orang bertanya, di dalam semua pergumulan yang dialami, dalam semua penderitaan yang dialami, mungkin ada orang mulai bertanya-tanya, apakah masih ada pertolongan Tuhan? Apakah pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu benar adanya? Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 66 menjadi bukti janji Tuhan itu
itu digenapi bagi umatnya. Bagaimana umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita membaca keseluruhan Mazmur 66 ini, apa yang melatar belakangi sebenarnya? Ketika dalam ayat 1, ayat 2 dan selanjutnya dikatakan ada puji-pujian, ada sorak-sorai, ada syukur yang diungkapkan pemazmur. Seperti yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Saudara, tentu jawabannya kita akan lihat di dalam latar belakangnya, di dalam ayat 10 dan ayat 12. Bagaimana umat Tuhan itu di masa lalu mengalami satu penderitaan dan ujian hidup yang begitu berat, saudara. Diceritakan bagaimana situasi yang sulit yang mereka alami. Bagaimana hidup mereka masuk ke dalam jaring, masuk ke dalam perangkap, terjerumus di dalamnya. Dan ayat 12 juga digambarkan penderitaan yang dialami. Bagaimana orang-orang menginjak-injak kepala mereka melewati api dan air. Artinya apa, saudara? Bagaimana seolah menggambarkan bagaimana nyawa mereka ada dalam ujung tanduk. Bagaimana musuh seolah-olah berjaya pada waktu itu. Dan itu menjadi sebuah kesukaran dan beban yang sangat berat yang harus dialami dan ditanggung oleh umat Tuhan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara, dalam ayat 10 itu dikatakan bagaimana Tuhan mengizinkan umat Tuhan itu mengalaminya. Untuk apa, saudara? Untuk memurnikan mereka, Tuhan, seperti perak. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, yang namanya pertolongan Tuhan yang datang tidak terlambat itu bukan di saat-saat kita sedang senang, kita sedang aman, kita sedang nyaman dalam hidup ini. Tidak, saudara. Pertolongan Tuhan akan datang ketika Allah melihat di dalam kemahakuasaannya, di dalam kedaulatannya, umatnya yang sedang mengalami penderitaan atau kesukaran hidup, apakah sudah waktunya untuk diberikan pertolongan atau tidak? Sekali lagi, saudara, yang namanya pertolongan Tuhan itu datang tidak terlambat, bukan di saat-saat kita sedang senang, nyaman, dan enak dalam hidup ini, tidak. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang ketika Allah di dalam kemahatauannya, di dalam kedaulatannya, umat yang dia lihat menderita dan mengalami berbagai kesukaran hidupnya, apakah sudah waktunya untuk ditolong atau tidak? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya caranya, dan Tuhan punya waktunya untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara dalam hidup kita. Secara khusus bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sudah percaya kepadanya, pertolongan Tuhan akan dinyatakan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan segala pergumulan hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, kalau demikian, saudara, apa yang harus kita lakukan saat kita menanti pertolongan Tuhan itu di dalam hidup kita? Kadang-kadang kala pertolongan Tuhan itu tidak segera untuk kita alami. Ada proses yang panjang yang Tuhan izinkan yang harus kita lewati. Apa yang harus kita miliki, saudara? Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan ini, ya saudara. Yang pertama, sabar menanti pertolongan Tuhan. Sabar, saudara, menanti pertolongan Tuhan. Di dalam ayat 5 dan 6 itu menjadi bukti bahwa tidak selamanya Tuhan akan membiarkan umatnya mengalami penderitaan. Ini yang harus kita pegang dan kita imani, saudara, dalam hidup kita. Allah itu sanggup mengubah laut menjadi tanah kering dan umat Tuhan bisa melewatinya. Saudara, kalau bagian ini mengingatkan kita tentang peristiwa bagaimana umat Tuhan dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Dan ketika
tentara Firaun mengejar mereka, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, saudara. Musuh boleh mengejar mereka, musuh boleh berusaha ingin menangkap mereka, tetapi jika Tuhan tidak kehendaki, maka pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, pergumulan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Apakah kita sedang bergumul dan kita merasa menderita juga? Bagaimana kita melihat usaha kita sudah mulai sepi dan kita sudah mulai hitung-hitung dengan keuangan kita, dan kita sudah mulai khawatir dengan semuanya itu? Atau mungkin kita sedang bergumul, merasa menderita dengan sakit yang kita alami yang tidak kunjung sembuh. Kita sudah berusaha mengobatinya, mengupayakan berbagai cara, tetapi kita belum melihat hasil kesembuhan yang seperti yang kita mau. Dan di saat itu kita merasa mulai lelah dan putus asa untuk tetap berjuang menghadapi sakit kita. Atau mungkin kita sedang bergumul dengan keluarga kita. Kita khawatir dengan masalah masa depan anak-anak kita. Kita khawatir dengan masalah pasangan kita yang memperlakukan kita tidak baik, kasar misalnya. Mungkin kita juga bergumul dengan masalah komunikasi dalam hubungan suami istri, mertua dan menantu. Dan mungkin kita juga sedang bergumul dengan masalah-masalah tentang pekerjaan kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dan semua pergumulan itu membuat kita mulai kecewa. Kita sudah mulai putus asa, dan kita sudah mulai kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, sabarlah dalam penderitaan yang kita alami, sabarlah dalam pergumulan yang kita alami, karena pertolongan Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Kita hanya perlu tetap terus mempercayai Tuhan dengan iman kita terus setia kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menepati janji firman-Nya. Saudara, jangan mengeluh di dalam setiap pergumulan yang kita alami, jangan mengeluh dalam setiap penderitaan yang kita alami. Apalagi kita meninggalkan Tuhan, kita menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari rumah ibadah, penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan, saudara. Apapun keadaan yang sulit yang kita alami, mari kita sabar dan menanti pertolongan Tuhan. Kita imani bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya Tuhan, pada kehendaknya dan sesuai dengan caranya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, biarkan Tuhanlah yang menyelesaikan perkara-perkara hidup yang kita alami. Saudara, yang pertama kita belajar hari ini bahwa mari kita sabar menanti pertolongan Tuhan itu, karena pertolongan Tuhan itu pasti akan datang. Yang kedua, saudara, ketika kita menanti pertolongan Tuhan itu yang tidak terlambat, saudara, mari yang kedua miliki hati yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Ayat 18 yang kita baca dalam Mazmur 66 ini jelas sekali berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, sebuah pepatah berkata, saudara, dalamnya lautan itu bisa diseberangi, tetapi hati manusia siapa yang tahu? Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa tahu dengan sangat persis hati orang. Tetapi saudara, Tuhan tahu hati kita. Maka saudara, jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang ada di isi hati kita,
Tuhan tahu. Di dalam ayat 7 di sana dikatakan mata Tuhan mengawasi. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, maka penting bagi kita jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, jaga hati kita. Jangan memiliki niat hati yang jahat. Jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Jangan menyimpang dari kebenarannya Tuhan. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi orang-orang benar, orang-orang yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, pertolongan Tuhan tidak terlambat, saudara. Itu ya dan amin. Tuhan punya caranya menolong kita. Mari kita pegang firman Tuhan ini. Kita belajar dari firman Tuhan Mazmur 66 ini. Mari kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Yang kedua, mari kita terus berseru kepada Tuhan, tapi kita sambil menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan setialah kepada Tuhan. Nantikanlah selalu pertolongan Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Mari kita nikmati semua proses yang Tuhan akan izinkan kita alami. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang adalah ya dan amin Tuhan. Yang mengingatkan setiap kami bahwa pasti akan datang pertolongan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami bersabar menantinya, ketika kami tetap menjaga hati kami benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami manusia lemah dan terbatas. Kami sering gagal melakukan kebenaran firman-Mu. Tapi bila sungguh kebenaran firman-Mu sekali lagi menguatkan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menyegarkan iman kami Tuhan. Bantu kami, kuatkan kami untuk tetap setia kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam hidup mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan jawab doa mereka. Biarlah pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Selamat beraktivitas. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan